Guru Besar Hukum Universitas 11 Maret, UNS, Profesor Pujiono Suwandi, menekankan urgensi reformasi hukum acara pidana Indonesia agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru yang akan berlaku mulai 2026. Pernyataan ini disampaikan usai seminar bertema, Menimbang Progresi dan Regresi Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia, menelisik manifestasi Due Process of Law RUU KUHP yang digelar Unit Kegiatan Mahasiswa, UKM, Clinical Legal Education Fakultas Hukum UNS di Solo, Jawa Tengah, Minggu, 12 Oktober 2025. Acara ini menjadi wadah diskusi mendalam mengenai kemajuan dan kemunduran reformasi, khususnya dalam manifestasi Due Process of Law pada rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU KUHP. Profesor Pujiono, yang juga aktif dalam pengembangan ilmu hukum pidana, memaparkan bahwa KUHP Nasional tahun 2023 membawa perubahan mendasar yang menuntut penyesuaian hukum formil. Ia menyoroti ketiga aspek penting, yakni tujuan pemidanaan, jenis pidana, dan sistem peradilan pidana terpadu, yang baginya memerlukan KUHP baru yang linier untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Poin pertama yang ditekankan adalah tujuan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam pasal 51 hingga 56 KUHP baru, yang absen di KUHP lama. Menurut Profesor Pujiono, ketentuan ini menjadi panduan krusial bagi penyidik, jaksa, hingga hakim. Selain itu, konsep mens rea atau niat jahat pelaku kini lebih ditekankan. Sehingga, penyidik penuntut umum harus kemudian menggabungkan antara mens rea dan actus reusnya. Ia menambahkan bahwa hal ini menuntut kesadaran baru di kalangan penegak hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Aspek kedua berkaitan dengan jenis-jenis pemidanaan yang lebih beragam di KUHP baru, termasuk pidana pokok, tambahan, dan khusus untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi. Profesor Pujiono menyoroti perubahan signifikan pada pidana mati, yang kini bukan lagi pidana pokok mutlak. Pidana pokok baru seperti pengawasan dan kerja sosial juga diperkenalkan, yang memerlukan persetujuan terdakwa. Ia khawatir, restoratif justice yang kini menjadi semangat KUHP baru belum memiliki payung hukum yang jelas. Poin ketiga yang tak kalah penting adalah Integrated Criminal Justice System, di mana proses penyidikan hingga eksekusi terpidana harus menjadi satu rangkaian terpadu. Profesor Pujiono menjelaskan, KUHP baru memperkuat diferensiasi fungsional antar penegak hukum, dengan distribution of power yang lebih seimbang. Ia merujuk pasal 132 KUHP baru yang mengintegrasikan penyidikan dan penuntutan, sehingga KUHP ke depan harus mengantisipasi peran masing-masing aktor, termasuk penyidik, jaksa, dan pengacara yang mewakili kepentingan publik dan terdakwa. Menurut Profesor Pujiono, ketiga perubahan ini menegaskan bahwa KUHP lama tidak lagi linier dengan KUHP baru. Dirinya mendesak agar dalam waktu 2,5 bulan ke depan, DPR RI melalui Komisi 3 segera mengesahkan RUU KUHP yang selaras. Pernyataan ini sejalan dengan tema seminar yang membahas progresi dan regresi reformasi, di mana due process of law menjadi kunci untuk mencegah kemunduran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Seminar yang dihadiri mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum ini diharapkan menjadi momentum advokasi lebih luas. Profesor Pujiono menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa reformasi ini akan memperkuat supremasi hukum di Indonesia, asal didukung oleh kesadaran kolektif dari semua pemangku kepentingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.